teman-teman, welcome back di Tripod Trust Information Podcast. Tripod Trust Information Podcast. Nah, kali ini tuh kita kedatangan narasumber yang benar-benar amazing banget. Dia tuh seorang independent woman. Boleh nih Kak, spill narasumber kita hari ini tuh siapa sih? Narasumber kita hari ini tuh dia mahasiswa UNM semester 4 dari Prodi Manajemen. Kenalin nih guys, ada Kak Nurlita. Halo Kak Nurlita. Halo. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Nah, terus Kak Nurlita kesibukan akhir-akhir ini apa nih Kak? Kalau aku sekarang kan emang lagi libur semester ya, jadi aku isi waktu luang aku libur semester ini aku magang. Nah, kalau boleh tahu nih, kakak tuh, sorry. Nah, kalau boleh tahu nih, Kak Nurlita nih kan sekarang lagi magang nih. Terus Kak Nurlita jurusan manajemen ya tadi ya. Kakak tuh waktu nyari kampus tuh tahu dari mana nih soal si UNM ini? Nah, kalau aku pertama kali tahu UNM itu dari aku SMK. Dulu UNM itu ngundang sekolahku untuk bukan isi seminar sih, jadi kayak hadir di seminar. Aku lupa seminarnya itu apa, pokoknya anak-anak SMA dari sekolah lain juga diundang gitu. Berarti benar-benar ramai ya? Iya, ramai banget, dan di situ aku tahu ada kampus UNM. Terus untuk masuknya tuh dari mana tuh Kak? Apakah mandiri, beasiswa? Kalau aku sendiri aku beasiswa. Oke, beasiswanya tuh berapa persen Kak dapat dari Nusa Mandiri? Kalau aku kan anak beasiswa jalur undangan ya. Aku besaran beasiswanya 100% Wah, keren banget ya. kamu tuh ya, bener-bener keren banget nih ya. Kalau boleh tahu nih Kak, seleksi pas Kakak dapat beasiswa tuh kayak gimana sih Kak? Pasti kan ada dong kayak Kakak tuh kejar-kejaran sama temen buat dapetin gitu atau nggak ada? Nggak ada sih, karena di seleksi beasiswa jalur undangan ini itu dari nilai rapot. Jadi untuk peringkat 1 sampai 10 itu dapat beasiswa ini gitu. Cuman yang membedakan hanya besaran beasiswanya aja. Nah, kebetulan aku peringkat 1 di kelas aku, di sekolah juga sih gitu. Berarti ini emang udah pintar dari SMK-nya Bener ya? banget, dari udah bibit unggul banget ya. Jadi nggak perlu kejar-kejaran sama temen yang lain. Iya bener. Nah terus untuk beasiswanya itu tadi 100% ya? Iya. Nah itu tuh program beasiswanya apa tuh Kak? Beasiswa beasiswa jalur jalur undangan? undangan. BJU ya? BJU. Nah terus untuk yang lain apakah sama rata 100% juga atau beda-beda Kak? Enggak, kayak tadi yang aku udah bilang, jadi beasiswanya itu tergantung dari peringkatnya. Kalau 100% itu biasanya yang peringkat 1 aja. Untuk 2 sampai 5 mungkin 75 sampai 50%, dan sisanya 50% sih setahu aku sampai peringkat 10 gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, ada nggak sih perbedaan tuntutan dari yang peringkat 1 sampai peringkat 10 itu di Nusa Mandiri yang jalur undangan itu Kak? Jujur di BJU ini aku nggak ngerasa dituntut sama sekali sih. Justru aku di sini BJU itu jadi wadah buat aku berkembang, ngembangin minat bakat aku, terutama di public speaking, kan aku suka banget typing kan. Nah, BJU ini tuh lebih ke ayo kamu bisa apa, ayo kita lakuin, ayo kita push terus, kamu bisa apa gitu. Oh berarti benar-benar Kayak tempat support berkembang banget, ya? Bener banget. Gitu. Bener banget kamu Tia. Terus tadi tuh kamu sempat mention kamu suka public speaking juga? Iya, bener Nah banget. itu suka ngapain tuh Kak? Apakah nge-MC, nge-moderator, atau bahkan nge-host juga nih kayak Iya, kita nih nge-host. Aku biasanya nge-MC sama moderator sih. Oh berarti pengalamannya udah banyak juga atau emang gimana? Kalau dibilang banyak sih, banyak nih berapa dulu nih? Kalau lebih dari 1 banyak gak nih? Iya, Itu berarti udah lumayan berpengalaman ya berarti ya kamu Tia ya? Iya. Tapi itu public speaking emang udah suka dari masa SMA atau baru di push itu pas masuk Nusa Mandiri nih? Pas masuk di Nusa Mandiri ini. Berarti benar-benar ngedukung banget ya Iya, perkembangan mahasiswanya. Aku tuh nggak tahu kalau aku tuh ternyata bisa loh public speaking. Yang bikin aku tahu aku bisa public speaking ya Nusa Mandiri ini. Aku bahkan nggak tahu kalau aku ternyata gampang ya ngomong kayak gini. Oh ternyata nggak sesulit yang aku bayangkan. Keren banget gitu. ya. Karena emang UNM itu percaya itu sama kita, terutama anak-anak BJU gitu. Kayak pasti kamu punya minat bakat, karena nggak mungkin orang itu nggak punya minat bakat sama Bener sekali. banget. Bahkan Kak Lita aja nih dari cara ngomongnya aja ya teman-teman, bener-bener udah berkelas banget, yang bener-bener anak berprestasi banget. Ya, iya nggak sih kamu? Iya, bener banget kayak Aku aja kalau dengar kamu Tia ngomong nih ya dari tadi awal kita Aku aja nih ya dari pertama kali dengar Kak Nurlita ngomong nih ya bener-bener kayak
wah ini orang Beda nih kayak skillnya tuh udah di atas another level gitu ya, bener-bener wow, Bisa wow, aja. wow. Emang Easy. easy. Emang kalau mahasiswa berprestasi itu beda ya value-nya. Value-nya beda. Dari cara Amin, ngomong ya aja udah Allah. tertata dan rapi, sangat amat lembut ya cara ngomongnya. Oke, next nih. Tadi kan kita bahas soal BJU. Sekarang aku mau nanya-nanya nih soal jurusannya. Jurusan tadi manajemen Iya, ya? kamu? manajemen. Iya, aku manajemen. Kak, semester 4 ya sekarang. Iya. Semester 4 nih. Mm-mm. Nah, terus nih waktu awal-awal semester nih, itu tuh kakak tuh belajarnya diajarin dari apa dulu tuh? Terus juga kan tadi kakak sempat bilang kakak magang di perbankan ya? Iya, betul. Nah, aku magang. itu tuh apakah benar-benar sangat amat relate dari pembelajaran dari Nusa Mandiri ini hingga ke dunia kerjanya? Oke, jadi kalau ditanya relate apa enggak, pasti. Karena manajemen itu ruang lingkupnya luas banget. Dan perbankan itu nyambung sama manajemen di bagian manajemen keuangan. Dan kalau ditanya mata kuliah di sini itu nyambung apa enggak sama aku selama magang, itu nyambung banget karena manajemen di sini tuh diajarin dari dasarnya, dari akuntansi dasar, terus dasar-dasar manajemen itu semuanya diajarin dan itu nyambung banget sama magang aku. Jadi aku merasa magangku ini satu passion, satu jalur sama jurusan aku gitu. Nah, kalau boleh tahu tuh itu magangnya di mana tuh kak? Aku magang di Bank Syariah Indonesia. Kalau boleh tahu lagi nih Kak, info Kakak tempat magang Kakak itu dari mana Kak? Nah, aku mau cerita sedikit di sini lumayan bikin aku kayak Wow gitu ya. Kayak wow, Shock gitu amazed ya. gitu. Jadi aku pas libur semester itu aku cari info magang dari teman-teman aku. Aku tanya ada info magang nggak di tempat kerja lo gitu. Terus dia bilang ada nih, tapi udah banyak yang apply dan mostly mereka tuh dari kampus negeri. Iya. gitu. Aku nggak jiper dong. Aku ngerasa kayak ya udah coba aja dulu. Emang kenapa kalau gue Iya, swasta emang nggak bisa gitu ya? Masalahnya bersaing. Iya, nah terus ya udah aku apply aja sampai akhirnya yang dipanggil tuh aku. Oh gitu. Terus Itu aku- dari mana tuh kak? Nah, aku bingung kan. Pas aku pertama kali datang, aku tanya langsung sama mentor aku. Aku panggilnya kan Mbak ya. Mbak, emang kenapa Mbak dari semua CV yang apply di sini, kenapa aku yang diterima? Oh, karena kamu nyertain Instagram dan pas dilihat Instagram aku tuh ada highlight yang judulnya Yeping. Yeping. Iya, Yeping. ya. Padahal sesingkat itu teman-teman. Yeping. Nah, Yeping ini bukan aku Yeping nggak jelas kesana kesini kan. Yeping ini aku isi kegiatan aku selama aku nge-MC, nge-moderator, baik itu dari BJU atau dari himpunan. Aku juga anak himpunan. Oh, keren banget ya berarti. Emang suka sibuk gitu lah anaknya. Iya, anaknya so sibuk sih, nyari kesibukan aja gitu. Dari highlight itu, mentorku nih bilang kayak, soalnya kamu udah jago public speaking-nya, saya yakin sama kamu gitu. Nah, yang lain nih aku nggak tahu ya CV-nya gimana, cuman mereka kata mentorku sih ya cuman ngejelasin IPK mereka sekian, mereka tuh kosongan gitu pengalamannya. Dan aku nggak nyangka ternyata dari Instagram aku yang aku cantumkan di CV aku, justru itu yang jadi nilai aku bisa kepilih gitu loh. Karena siapa sih yang tahu kan Instagram ditaruh di situ paling kayak cuman biodata. Benar. Ternyata dari situ aku bisa kepilih. Ternyata selain IPK yang harus tinggi, personal branding juga harus Iya tinggi. benar, Ya? itu benar-benar yang dari sekedar Yeping judulnya ya. Yeping Bener-bener doang loh Yeping teman-teman. doang. Nah berarti ini motivasi juga buat teman-teman di luar sana. Kalau personal branding itu sangat amat penting, benar gak Kalita? Bener banget. Di dunia kerja itu nilai itu nomor sekian. Yang dilihat itu pengalaman. Pengalaman itu bisa apa aja kan? Bisa pengalaman public speaking, pengalaman lain. Pokoknya pengalaman kalian berorganisasi. Pokoknya nggak nilai tok gitu. Karena kalau nilai bagus tapi kalian misalnya pas disuruh ini, iya. Buat apa gitu? Iya, Kita nggak perlu yang kayak gitu. Karena teori kan nggak selalu sama. Iya. Betul, Kita juga betul. butuh yang kerja lapangannya gitu ya Kak. Betul. Betul. Nah terus untuk selama magang nih, Kak Nurlita tuh ngerasa struggle gak sih Kak? Sampai mungkin ngerasa burn out atau gimana Kak? Kalau awal-awal aku pasti iya, aku ngerasa kan aku ini di sana kan staff officer ya, jadi aku bantu operasional. Nah operasional kan berkaitan sama nasabah dong. Dan ya nasabah itu kan unik-uniknya. Bermacam-macam ya Bener nasabah banget. itu. Aduh. Kayak kita tuh bakal tahu kalau orang tuh ternyata ada yang kayak gini ya, orang tuh ada yang kayak gitu ya. Nah di situ aku belajar cara nge-handle emosi aku, cara aku tetap
harus profesional di dunia kerja. Apapun kata mereka, aku harus kayak, oh iya baik Bapak Ibu, nanti coba saya terusin ke atasannya gitu. Nah, awal-awal tuh aku nangis jujur karena menurutku kok gini ya gitu, kok gini ya ternyata nasabah tuh ternyata macam-macam banget, orang-orang tuh macam-macam banget. Aku awal-awal nangis, cuman ya udah, namanya manusia, Bener. apalagi aku perempuan ya, Bener. it's okay to cry. Jadi aku nangis, bisa nangis ya udah aku langsung baik-baik lagi aja, sampai sekarang pun udah nggak pernah nangis lagi karena Emang segala hal tuh harus ditangisin ya, Iya. Kak. Tangisi dulu supaya ya. supaya kita nggak jadi ngebatin. Karena Iya. kalau jadi ngebatin ujung-ujungnya sakit. tuh, jadi lebih baik kita keluarin. Bener. Tantangan harus banget dilewatin ya Kak. Betul. Walaupun Iya, pakai bener. tangisan ya. Emang untuk mencapai puncak tuh kadang kita harus merasakan gagal dulu, Harus merasakan teman-teman. Betul banget. Harus Jadi, emang harus ada air mata yang keluar dulu nih. Bener, buat emang sukses. bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang Bersenang-senang kemudian. Oke, terus nih tadi kita udah bahas soal kesulitannya. Kesenangannya ada nggak nih, Kak? Iya nih Kak, kesenangan dulu pas magang nih Kak. banyak banget ya, Tolong, karena Kak. kantorku ini kan sangat-sangat amat kekeluargaan ya. Jadi di sana tuh aku yang pertama pasti dapet relasi. Aku dapet relasi yang luar biasa, keren-keren banget. Jadi manajernya bahkan terus pengalaman apalagi kayak coba kantor mana yang ngasih kesempatan buat orang yang bahkan lulus kuliah aja belum gitu. Betul. Kayak aku sangat amat berterima kasih sama kantor aku. Jadi di sana tuh aku belajar, oh ternyata kayak gini ya dunia kerja, oh ternyata kayak gini ya gitu. Banyak manis-manisnya dibanding pahitnya kok. Berarti benar-benar sangat amat helpful ya dari pihak Sangat. kantornya. Nah, kalau dari pihak kantornya udah helpful nih, dari pihak Nusa Mandirinya gimana Iya, nih, Kak? kalau misalkan dari kayak dosen gitu Kak, dosen itu ngebimbing Kakak nggak sih Kak buat magang gitu? Jadi kan aku memang belum waktunya untuk magang ya. Iya. Jadi aku memang belum punya dosen pembimbing. Nah, tapi aku kabarin dosen-dosen aku, terutama aku juga bilang ke Kak Prodi kalau aku lagi magang. Aku magang di sini, aku magang karena aku gini-gini, aku jelasin semuanya dan mereka tuh mendukung aku. Sangat amat mendukung aku dan terbuka kalau misal aku ada masalah apa, aku boleh cerita gitu loh. Terus juga ya pokoknya sangat mendukung banget sih dari WNM juga, selama itu positif pasti didukung kok. Berarti ini mungkin emang energi positif ya, Kak Lita tuh sangat amat menyebar Iya, ya. menyebar. Buktinya dari segi kantornya dan segi kampusnya Kampus pun aja sangat amat support, positif ya. alhamdulillah. Ngasih feedbacknya sangat bagus ya Kak Mutia ya. Ngasih apa namanya? Emang kalau orang-orang yang selalu menebar energi positif itu tuh selalu dikelilingi orang-orang yang positif. Benar, benar. Amin. Kita juga mau ya. Iya, kita juga Ini, mau. Aku juga mau nih menebar-nebar energi positif kayak Kak Iya, Nurita nih. kecipratan gitu dong Kak. Iya kayak Boleh, teman boleh, dia, boleh. Kak. Iya benar. Apalagi tiba-tiba dari kan Kak Nurita tadi kan tuh bersaing sama teman-teman dari PTN-PTN-nya. Iya, benar. Sedangkan kita tuh PTS. Tapi Kak Nurita berhasil bersaing karena personal branding itu, dan personal branding itu awalnya dari moderator, Iya, moderator, MC, tapping, yang awalnya dari Nusa Mandiri mengembangkan hal tersebut ya, Betul. yang padahal kan Nurita sendiri nggak tahu kalau Kak Nurita punya basic Bener-bener. di situ ya. Betul. Oke, terus tadi kan berarti kampus itu sudah sangat amat mendukung Kak Nurlita ya, walaupun Kak Nurlita ini belum waktunya untuk magang. Nah, terus sebenarnya Kak Nurlita ini tuh nah, sebenarnya Kak Nurlita ini tuh tahu nggak sih kalau misalkan di UNM itu ada program EIP? Aku tahu banget kok. Nah, itu tuh kan kalau nggak salah programnya tuh 3 tahun magang, 1 tahun 3 3 tahun kuliah, 1 tahun magang ya? Iya, betul. Oh iya, kebalik ya? Iya, benar. Benar-benar. Berarti 3 tahun kuliah, 1 tahun tahun magang. magang. Nah, ini kan Kak Nurlita kan udah punya pengalaman nih ya. Berarti nanti bisa lanjut magang aja nih di BSI ini atau gimana nih? Bisa, sebenarnya fun fact aku kan magang cuma 2 bulan ya. Iya. Aku disuruh terusin, terus aja. Oh, gitu? Iya, di sini aja. Kak Bakal sampai bilang, udah nanti aja kuliahnya gitu kan Kak. Bener-bener peluang rezeki banget. Iya, rezeki banget ini. Karena di mana lagi ya?
orang yang tadinya magang cuma 2 bulan, lanjutin aja. Aku juga mau. Aku juga mau udah sampai lulus kuliah aja. Iya benar. Berarti nanti Kak Nurlita tuh udah benar-benar siap banget untuk terjun ke dunia kerja yang se-real-realnya, karena emang udah ada basicnya nih dari sini. Udah banyak ya pengalamannya tuh udah banyak. Karena juga dari Nusa Mandirinya juga tuh sangat amat membantu kamu dia. Iya, benar, kayak nge-support gitu loh, kayak ngedukung yang kita minat tuh apa. Padahal kita belum nggak tahu nih kita ada di sini, cuman kayak udah kita mau coba dulu, tapi kita takut. Cuman nama Nusa Mandirinya itu tetap di-push gitu. Benar. Karena Nusa Mandiri selalu menerbitkan mahasiswa yang mandiri. Namanya juga generasi mandiri. Nah, terus ngomong-ngomong soal EIP ini nih Kak, untuk magang ya, berarti kan kampus tuh sangat amat ngasih dukungan ya Kak. Terus nih Kak Nurlita tuh sempat burn out gak sih Kak? Misalkan nanti nih, kan Kak Nurlita kan reguler ya kelasnya? Iya, aku reguler. Nah, kan terus tadi dari pihak kantornya tuh disuruh dilanjutin nih Kak. Nah, kalau misalkan nanti bentrok tuh gimana tuh Kak? Tentu saja aku pasti memprioritaskan kuliah aku dulu. Memprioritaskan kuliah itu ya? Iya. Tapi kalau dari segi dosennya apakah akan memberi kelonggaran atau emang kamu diwajibkan nih harus masuk hari ini, saya nggak mau tahu gitu? Atau emang kayak, oh ya udah nggak apa-apa, nanti kamu ngerjain tugas aja ya, saya mengerti kok posisi kamu, atau emang kayak gitu tuh Kak? Sebenarnya kalau kayak gini, kantorku sih yang lebih lebih memaklumi, karena memang kuliah itu wajib ya. Kuliah itu yang nomor 1, karena aku statusnya mahasiswa. Jadi aku kalahin justru yang urusan kantor aku utamain kuliahnya dulu gitu. Jadi kuliah ini jangan sampai dijadikan nomor 2 gitu. Kita boleh cari kerja di luar, kita boleh cari pengalaman di luar, tapi kuliahnya jangan dilupain. Karena kan kita nomor 1 itu kuliah dulu. Betul. Harus tapi kalau tuntas dari dulu. dosennya sendiri gimana tuh Kak? Kalau dari dosen sendiri sebenarnya selama itu positif nggak apa-apa, cuman aku tetap memprioritaskan kuliahku dulu. Oh iya benar sih. Emang mahasiswa tuh harus fokus ya sama Iya. kuliah. Karena kan kita juga harus menjaga IPK-nya kan ya? Iya benar. BJU ya. Benar, anak BJU teman-teman. Nah, terus nih Kak Nurlita nih mau sharing-sharing lagi nggak kira-kira pengalaman selama di kuliah atau pengalaman selama di magang yang nantinya bisa menjadi motivasi untuk teman-teman di luar sana? Karena kan pasti teman-teman di luar sana tuh masih kadang kayak mikir, gua males. Iya, kayak nanti dulu lah, bisa Iya nanti. benar, Gua di masih nanti kuliah. akhirnya ketinggalan sama orang lain ya. Iya benar. Karena setiap harinya tuh kita berlomba-lomba sama orang lain. Betul. Itu tuh Kak Nurlita boleh banget sharing-sharing nih gimana nih biar teman-teman tuh pada termotivasi. Nah, jadi ceritanya tuh kayak gini. Aku itu hitungannya FOMO. Aku FOMO. apply magang itu FOMO sebenarnya. Karena aku ngelihat kakak tingkat aku pada apply magang karena memang mereka sudah waktunya. Aku FOMO kayak, bisa nggak ya aku juga ikutan gitu loh. Dan ternyata bisa, selama kita mau itu pasti bisa. Jadi menurut aku jangan males deh, karena aku juga dulu males banget. Aku libur kuliah semester lalu itu aku di rumah doang, nggak produktif sama sekali. Dan aku merasa, oke, next semester aku harus lebih produktif. Karena sia-sia 2 bulan kebuang sih. Benar-benar. Kayak Dari kita di rumah aja iya. berleha-leha, aduh gua males gitu. Iya, kan jadi kayak mendingan magang. Bener. Apalagi magangnya dibayar. Betul. Nambah-nambah uang jajan juga ya Kak. Oke, boleh lanjut. Ayo kamu tanya. Soalnya kamu belum ada ini. Improvisasi. Oke, Closing aja. Oke, Kak Nurlita, aku tuh dari tadi udah amazed banget nih kamu dia sama Kak Nurlita. Bener-bener setiap dari tutur perkataan yang keluar dari mulutnya dan setiap dari pengalaman yang diberikan kepada kita semua tuh bener-bener memotivasi aku dan kamu Tia banget. Bener banget nih Kak. Nah teman-teman, aku berharap tuh teman-teman yang nonton ini juga tuh termotivasi ya. Iya, termotivasi sama Kak Nurlita. Betul. Nah, Kak Nurlita mau ada sedikit kata-kata lagi nggak nih Iya, buat teman-teman pesan-pesan luar? buat adik-adik masih boleh. SMA gitu Kak. Aku punya closing statement. Kalau misalnya apapun bakat kalian, posting. Jangan takut dikatain, jangan malu, selama itu positif, posting. Karena kita nggak pernah tahu pengalaman mana dan postingan mana yang bakal bantu kita di dunia kerja. Oke teman-teman, makasih udah nonton podcast kita sampai akhir. Aku harap teman-teman di luar sana bisa termotivasi dan juga bisa mengikuti jejak Kak Nurlita karena benar-benar keren banget.
Oke, aku Mutiara, aku pamit undur diri. Aku Mei, aku pamit undur diri. See you. See you. Tripod Trust Information Podcast.